Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifuddin Kamal dengan NIM 231011001. Saya di sini ingin membuat video tugas mata kuliah mekanisasi di perkebunan yang menggunakan implementasi motor grader untuk pembuatan jalan menuju perkebunan Ajamu. Lebih tepatnya di Afdeling 3 Perkebunan Ajamu PTPN 4. Langsung saja kita ke videonya. Let's go. Oke, baiklah. Di sini kita terdapat motor grader mereknya Hydromax MG 330. Kemudian sini ke bagian depan, di sini ada front structure di mana untuk tempat kabel housing untuk diarahkan ke hidrolik untuk menggerakkan blade, circle blade, dan juga ini adalah engine dari si blade tersebut. Di sini terdapat ban depan. Bagian ban depan ini terdapat hidrolik juga untuk memiringkan dari si ban ini sesuai dengan kebutuhannya. Di sini juga terdapat scariver untuk mencacah dari tanah yang akan dilewati dari si motor grader ini. Di sini ada hidrolik juga. Di sini total ada 1, ada 2, ada 3. Ada 3 hidrolik dan juga blade. Blade ini dapat dimiringkan ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, dapat diturun naikkan, juga dapat diputar 360 derajat. Baiklah, kita pergi ke bagian belakang. Di bagian belakang ini terdapat kabel-kabel housing. Kabel-kabel housing di sini terdapat tempat utama dari si kabel housing itu menuju ke depan. Di sini terdapat ban belakang. Ada 2 pasang ban belakang. Di sini ada bagian kotak. Disinilah tempat dari engine motor grader ini. Di sini terdapat lampu belakang untuk menyinari bagian belakang. Di sini terdapat lampu. Apabila lampunya berkedip kanan dan kiri, biasanya dia sedang parkir di tepi jalan, menghindari dari tertabrak oleh kendaraan lain. Kita berada di tampak depan kokpit. Di sini ada tempat duduk dari operator. Di sini dapat dilihat ada forward, ada reverse. Ini ada free, lock. Kalau misalnya bekerja dia akan free. Di sini ada park dan drive. Ketika dia bekerja dia akan ke drive. Ketika dia lagi parking dia akan ke park. Terus di sini ada kunci kontak ya. Di sini ada tombol. Di sini ini untuk menggerakkan si grader sesuai dengan gambarnya. Di sini terdapat beberapa gambar. Di sebelah sini juga ada 4, sebelah kanan 4, sebelah kiri 4. Jadi ada 8 gerakan yang dapat dilakukan. Dan satu ini bisa gerak atas ke bawah seperti ini, pull, down. Di sini terdapat steering wheel menggunakan 2 palang. Di sini terdapat klaksonnya ya. Di sini ada lampu hazard. Terlihat sini lampu hazard. Di sini ada indikator-indikatornya. Di sini ada teknometer ya. Di sini ada air press, full, lampu, dan lampu parking. Di sini ada sen kanan dan sen kiri. Baiklah, sekian bagaimana bagian kokpit dari motor grader. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perawatan dari motor grader. Pertama, kita mulai dari bagian depan. Pastikan bagian penghubung antara blade dengan front struktur ini diberi gemuk atau pelumas. Apabila tidak diberi pelumas, maka akan seret, pergerakannya akan sulit. Kemudian pastikan bagian hidrolik ban depan tidak bocor. Pastikan kabel-kabel housing ke bagian depan ini tidak bocor. Pastikan juga lampu penerangan aktif karena lampu penerangan penting dalam pembuatan jalan. Kemudian pastikan hidrolik bagian sini juga tidak bocor. Hidrolik untuk blade 1, hidrolik untuk blade 2, hidrolik blade 3, dan di sini terdapat hidrolik untuk blade 4 untuk menggerakkan hidrolik ke kanan dan ke kiri. Pastikan keempat hidrolik untuk blade ini tidak bocor.
Kemudian pastikan di bagian circle-nya ini juga diberi pelumas. Pastikan tidak ada kotoran ataupun batu-batu yang mengganggu di bagian circle ini. Kemudian di bagian motor circle, pastikan tidak ada kebocoran dari housing, selang housing. Apabila bocor maka circle tidak dapat diputar. Pastikan juga di bagian sini selang dari motor circle ke hidrolik circle juga tidak bocor. Ini di sini banyak sekali selang-selang housing untuk menggerakkan hidrolik dari sini sampai ke bagian bawah sini sampai masuk ke dalam mesin. Pastikan tidak ada kebocoran. Terus di bagian kokpit pastikan terawat dan bersih. Baiklah, kita pergi ke bagian tengah. Di sini ada hidrolik utama yang menghubungkan kabel-kabel housing yang menuju ke hidrolik. Pastikan di sini juga tidak terjadi kebocoran. Di sini juga terdapat hidrolik untuk berlenggak-lenggoknya alat ini. Pastikan di sini tidak ada kebocoran dan diberi pelumas atau gemuk. Kemudian di sini ada bagian mesin. Bagian mesin merupakan bagian yang sangat penting dari motor grader, karena tanpa mesin juga motor grader tidak akan bisa beroperasi. Pastikan cek bahan bakar, yang pasti bahan bakar, kemudian cek oli, karena kalau olinya kurang dari batas minimum akan menyebabkan kerusakan pada bagian mesin, kerusakan bagian gearbox dan bagian lainnya. Kemudian cek juga radiator, air radiator, apabila kurang segera diisi. Kemudian di bagian belakang sini pastikan lampu penerangan bagian belakang aktif. Kemudian kita beralih ke bagian sini. Pastikan lampu-lampu ini juga aktif, karena kalau tanpa lampu ini akan sulit bekerja dan tidak akan terlihat oleh pengendara lain yang berada di belakang. Kemudian ini bagian radiator, pastikan tidak ada kotoran yang menutupi ataupun sesuatu yang menutupi, karena ini apabila tertutupi maka panas mesin akan terlalu tinggi dan itu akan berbahaya bagi mesin, akan overheat. Itu juga berpengaruh ke air radiator, karena apabila air radiatornya kurang, dia juga tetap akan panas dan menyebabkan overheat. Pastikan tidak ada ban yang bocor ataupun hal-hal yang kita tidak inginkan lainnya. Kemudian di bagian kokpit pastikan tidak ada kaca yang pecah agar kita bisa melihat ke belakang apabila ada pengendara lain di belakang. Baiklah, sepertinya itu saja perawatan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama dengan Bapak siapa, Pak? Surya. Bapak Surya. Ya. Sebagai operator grader ya, Pak ya? Operator grader. Bapak, biasanya kalau grader itu jam kerjanya berapa dalam sehari, Pak? Dalam sehari 8 jam kerja. 8 jam kerja. Ini biasanya kontraknya selama berapa lama itu, Pak? Kontrak tergantung dari pemborong. Pemborong ya, Pak ya? Ya, Itu kalau bahan bakarnya itu dari pemborong atau kita beli sendiri gitu? dari pemborong. Langsung dari pemborong ya, Pak? Ya. Itu biasanya kalau masalah-masalah yang sering gitu, Pak, dihadapi kalau mengoperasikan grader itu apa, Pak? Masalah yang sering kena dia di apa? Pom. Di pom itu bagian Ya, mana? minyak. Minyaknya Ya. kenapa dia, Pak? Minyaknya kadang rash, tergantung pemakaian lah. Habis, Pak. Ya, kadang Cepet habis. cepat habis. Itu konsumsi bahan bakarnya berapa liter, Pak? Dia tergantung kinerja dia. Kalau kinerja berat itu contohnya kayak gimana, Pak? Nah, kinerja berat musim hujan beban dia berat. Beban sorongannya itu berapa? Ya, ataupun material bertumpuk tinggi. Oh, material tumpuk tinggi. Nah, Itu kalau saya pernah dengar grader itu paling sulit gitu dioperasikan, Pak. Itu kenapa ya, Pak? handle-nya yang banyak. Handle-nya Memang banyak. dia susah untuk dipelajari, susah grader ini. Satu handle-nya banyak, satu kita kerja sambil jalan. Dia harus menggunakan peeling, fisting, itu harus dipakai. Oh, berarti harus Nah. hafal tiap kontrolnya Ya. gitu ya, Pak ya. Itu kalau setiap kita mau menggunakan alat itu biasanya apa dulu yang dicek gitu, Pak? Oli, semua oli transmisi, oli hidrolik, oli mesin, semua lah dicek.
Kalau oli hidrolik itu pernah Bapak kejadian bocor gitu pernah? Pernah selang, Kenapa itu penyebabnya, Pak? ya lah apa, udah lapuk dia. Oh, oh. Itu biasa kalau ganti baru sampai dia jadi lapuk itu berapa lama kira-kira, Pak? Itu mau tergantung dia itu, mau sampai 5 tahun 7 tahun itu mau. Tahan ya, Pak ya? Iya, Itu kan setiap bagian engselnya itu kan pakai gemuk, Pak. iya, Oh, itu pergantian gemuknya tiap berapa minggu atau berapa bulan gitu? dia bisa tiap hari, bisa 3 hari sekali untuk mispot kan. Semua. Nah, Kalau untuk circle, Pak, di circle dia gemuknya tiap hari. tiap hari. Iya, Itu kalau misalnya kotor kena tanah itu dibersihkan dulu atau langsung ditempel gemuk gitu, Pak? dibersihkan. Dibersihkan. Iya. Pakai air, Pak. Dibersihkan pakai apa? Scrub. Pakai sekap berarti cuma digaruk Iya, gitu aja, Pak. iya. Oke. Terus itu dia pakai berapa aki, Pak? Voltasenya berapa gitu? Aki 12 volt ya. 12 volt yang dua gitu, Pak. Iya. Dua. Oh, kalau mesin dia pakai mesin apa, Pak? Mesin Mitsubishi. Mitsubishi berapa cc itu, Pak? Berapa cc ya, itulah kurang tahu itu. Berapa silinder biasanya, Pak? Silindernya, olinya ya, Oh, ini silinder pistonnya, Pak. 6 piston. Pakai 6 piston. Iya. V-twin atau inline, Pak? Wah, itu enggak tahu. Kurang tahu. Iya. Enggak ke sampai situ kita. Bapak dulu waktu masih belajar grader itu berapa lama, Pak, penguasaannya? Belajar grader hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya, Pak? Iya. Itu mau dari helper atau memang Dari belajar? helper. Dari helper. Iya. Hampir 2 tahun lah baru bisa. Kalau untuk mengoperasikannya paling 3 bulan, tapi kalau untuk menguasai semua hampir 2 tahun. 2 tahun. Itu kan grader itu kan ada blade, terus ada ban depannya kan, Pak. Itu kalau tumpukannya tinggi itu apa ban depannya harus lewatin tumpukannya dulu atau gimana itu, Pak? Melewati tumpuan dulu lah, kan ban dulu tetap di depan. Oh iya. Blade itu di tengah kan. Jadi kalau tumpukannya tinggi kali juga nggak bisa berarti, Pak? Ya, nggak bisa. Ya itu tergantung tumpuan. Bisa kita ambil dari samping, bisa. Tergantung tinggi tumpuan itulah, teman. Kalau bisa dijangkau, ban dulu bisa. Kalau nggak bisa dijangkau dari samping. Tergantung badan jalan kita. Kalau badan jalan lebar bisa lah di samping kan. Kalau badan jalannya pas-pasan, tumpuan itu mau nggak mau kan kita lewati kan. Gitu. Kalau menurut Bapak lah, lebih efektif dozer atau grader, Pak? Itu dalam bidang pekerjaan semana. Kalau untuk dia motong tanah itu efektifnya doser. Dozer. Tapi kalau untuk meratakan maintenance jalan itu pakai grader lah. Grader. Iya. Kalau misalnya ini, Pak, pembuatan jalan itu tetap grader ya, Pak? Iya, grader. Cuman kalau dia tebing ataupun tuh manggas tebing itu kan dia pakai doser lah efektifnya. Menurut Bapak lebih enak pakai dozer atau grader, Pak? Kalau untuk finishing untuk jalan ya bagusan grader. Grader ya, Pak? Iya. Itu pernah nggak bannya bocor gitu, Pak? Pernah lah. Pernah tetap dialami ban bocor itu, Pak. Sering pun. Sering. Iya. Itu karena lapuk atau kena benda tajam itu? Satu benda tajam, paku Oh, ataupun batu yang tajam bisa. paling sering memang kena paku ya, Pak? Iya, paku. Itu kalau maintenance per bulannya, Pak, perawatan per bulan itu gimana, Pak? Ini perawatan apa nih? Perawatan seluruhnya dari blade, dari gemuk, housing, mesin. Oh, Itu per bulannya ada pergantian part atau pergantian oli, radiator atau segala macam gitu, Pak? kalau full sebulan kerja, oli sebulan sekali bisa diganti. Itu Tergantung kinerja juga kan berapa. Dia kan pakai HM. pakai HM. Iya. Itu berapa liter, Pak, sekali pergantian oli? 16 16 liter itu kalau nggak salah. Pakai oli yang berapa W gitu, Pak? 40. 40 W. Iya. Terus untuk bagian selang-selang housing itu, Pak, itu gimana kinerjanya dari mesin terus bisa ke selang housing itu, Pak? Itu selang itu dari apa? Hidrolik, selang hidrolik kan. Selang hidrolik. Itu Dari tangki ke pompa ke palep, sirkulasi ke selang. gitu ya, Pak. Itu kan di depan ada hidrolik untuk ban itu, Pak. Itu ban itu miring-miring itu gunanya untuk apa, Pak? Ya tuh bisa belok, dia belok patah kan. Itu aja itu ban miring itu.
Kalau ini Pak, kesulitan yang paling paling sulit yang pernah dihadapi selama pakai grader. Kesulitannya Ya. ya ada sih ya, selagi kita kerja nyaman bisa aja itu. Kalau pernah mati mesin tiba-tiba pernah Pak? Pernah. Nah, kenapa itu? Satu gym panas, satu kelistrikan bisa kontak ataupun sekring Sekring. bisa mati. Itu sekring karena putus gitu Pak tiba-tiba. Ya putus bisa. Pernah sampai res olinya itu Pak? Kalau sekring dia nggak ke oli dia. Kalau oli misal pernah nggak dipakai gitu, nggak sadar tiba-tiba habis olinya, pernah Pak? Bisa kalau alat-alat yang udah ini ya, udah makan oli. Oh, ada alat yang makan oli Pak? Adalah Kalau minyak pernah tiba-tiba res udah kerja gitu Pak? pernah. Kadang apalah jarang juga itu kan, kita yang tahu sendiri Nah, pemakaian minyak itu. kalau overheat pernah Pak? Overheat nggak pernah. Overheat di mana itu? Itu karena misalnya air radiatornya habis gitu kan, Oh mesin iya. panas sekali gitu Pak? Iya iya. Pernah. Pernah. Terus apa yang Bapak lakukan gitu? Lakukan matikan mesinnya. Udah istirahat langsung? Iya, dinginkan dulu. Atau ganti apanya? Air coolernya, air cooler ganti. Operasian memang paling susah grader ya, Pak? Kalau untuk alat, setauku grader. Grader. Grader yang susah dipelajari. Ya udah. Sekian ya Pak ya. Oke. Oke, makasih ya Pak. Oke. Pak Surya. Oke. Baiklah, sekian video tentang motor grader. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kepada teman-teman sekalian, saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.